Keinginan untuk hubungi Ustadz Amin, merasa bahwa Haji Adnan boleh meninggal, tapi semangatnya beliau itu harus tetap hidup di kita. Betul. Ya, betul. Itu betul semangat itulah yang menurut saya yang ingin kita jaga dan ingin kita terus siarkan ke orang-orang. Ya, momen itu memang cukup mengharukan dan kami cukup memahami itu, karena kami merasa bahwasanya ya darah daging itu kami yang 5 orang itu. Tapi putra-putra beliau, anak-anak beliau itu kita tidak bisa hindari karena memang anak-anaknya datang semua dari berbagai penjuru hadir untuk mengantarkan, katanya terakhir kali kami mengantarkan orang tua kami. Masya Allah. Dan anak-anaknya Haji Adnan. Kalau yang kami rasakan langsung sebagai seorang putra, sebagai seorang anak Ustadz itu, yang dekat sekali berinteraksi dengan beliau. Itu kasih sayang beliau. Salah satu yang saya ingat dari Haji itu adalah sikap beliau punya komitmen, istiqomah dan berani, Ustaz. Haji itu kalau berani, tegas. Ini orang tua sudah sepuh di masa-masa itu ya, Ustaz ya. Masa-masa konflik dulu, berdiri di depan berhadapan dengan langsung, bahkan sampai dengan JK waktu itu tuh. Berhadapan dengan Pak JK, dengan Kadensus itu pernah berhadapan, membawa aspirasi umat. Dengan apa? Aspirasi umat itu yang dibawa itu. Masya Allah. Apa amalannya beliau ini, Ustaz? Selamat datang di Infodongs, media informasi yang multi platform, cocok dibaca untuk anak muda. Ini media yang baru kami rintis, Ustaz. Insyaallah. Dengan teman-teman yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Insyaallah, amin. Rabbul alamin. Dengan kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz ya? Khair. Masih tetap di poso ini? Seperti yang nampak masih di poso. Kelihatannya masih tambah cerah ini, tambah muda kayaknya, Ustaz. Tidak juga tambah muda. Kalau Aji bilang kemarin, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masya Allah. Dan kita pasti akan melewati semua ini. Kamu orang juga akan melewati ini masa-masa ini. Masya Allah. Dan saya ikhlas, begitu beliau sampaikan. Itu ketika akhir-akhir hayat beliau itu, ketika terbaring di rumah sakit seperti itu. Oke, teman-teman, hari ini saya bersama dengan Ustadz Amin Adnan. Beliau adalah putra Haji Adnan Arsal, seorang tokoh yang kita kenal dan kita teladani, kita ikuti di Poso ini khususnya. Masyarakat Poso yang apalagi yang mengalami masa-masa kelam dulu, konflik dulu, pasti mengenal beliau. Dan sumbangsi beliau tidak sedikit di Poso ini. Luar biasa. Ustaz, pada kesempatan ini, Ustaz, saya merasa begini, Ustaz, ketika saya ingin terbetik keinginan untuk hubungi Ustadz Amin, merasa bahwa Haji Adnan boleh meninggal, tapi semangatnya beliau itu harus tetap hidup di kita. Betul. Itu semangat itulah yang menurut saya yang ingin kita jaga dan ingin kita terus siarkan ke orang-orang, Ustaz. Ustaz, kemarin luar biasa orang yang mengantar beliau. Apa kira-kira yang menurut Ustadz sebegitu banyak animo, kemudian orang datang dari berbagai, bahkan yang dari Palu, dari mana datang untuk mengantar beliau, Ustaz? Ya, momen itu memang cukup mengharukan dan kami cukup memahami itu, karena kami merasa bahwasanya ya darah daging itu kami yang 5 orang itu. Tapi putra-putra beliau, anak-anak beliau itu banyak di berbagai penjuru yang ada di wilayah Kabupaten Poso, bahkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak beliau, putra-putra beliau itu banyak. Sehingga kemarin ketika ada kabar itu, semua sudah menunggu di perbatasan Kabupaten Poso. Di beberapa titik kita masuk itu sudah tidak bisa lagi laju. Pokoknya melambat semua karena sudah dipepet dengan motor-motor itu. Kita hanya minta sama teman-teman coba dibukakan jalan supaya kita lebih cepat sampai. Ya itu bukan apanya ya. Dalam momen ini juga saya minta maaf kepada seluruh warga masyarakat yang mungkin kemarin merasa terganggu dengan kedatangan jenazah beliau, dan sebenarnya kita sudah kondisikan dari awal supaya nanti jangan sampai mengambil hak jalan orang lain. Tapi ya momen itu memang kita tidak bisa
hindari. kita tidak bisa hindari karena memang anak-anaknya datang semua Betul, dari berbagai penjuru hadir untuk mengantarkan, katanya terakhir kali kami mengantarkan orang tua kami. Masya Allah. Dan anak-anaknya Haji Adnan ini menurut saya juga adalah aparat kepolisian, Kapolda, bahkan Kapolri yang pernah bersentuhan dengan beliau. Anak-anak beliau banyak yang dari kepolisian, dari TNI, bahkan teman-teman dari intelijen, aparatur sipil negara, ya hampir semua yang punya yang mungkin punya komitmen yang sama tentang Poso. Betul. Dan ya saya lihat karangan bunga kemarin bahkan dari Kapolda, dari Kadensus juga ada memberikan penghormatan kepada beliau. Dari Pemda, Kesbangpol ya betul. Luar biasa. Beliau diantar dengan sebegitu banyak orang, tentu ini pertanda bahwa ini bukan sembarang orang yang meninggal kemarin. Ustadz, nilai-nilai apa yang menurut Ustadz yang ini akan saya pegang terus ini dari Haji untuk jadi pedoman hidup lah, atau beraktivitas dan berdakwah, berjuang di Poso ini, Ustadz? Kalau yang kami rasakan langsung sebagai seorang putra, sebagai seorang anak, Ustadz yang dekat sekali berinteraksi dengan beliau, itu kasih sayang beliau. Kasih sayang beliau kepada anak-anak beliau itu bukan cuma kepada kami anak-anaknya, kepada orang yang biasanya datang ke rumah dengan membawa berbagai macam permasalahan, keluh kesah, itu disambut oleh Haji. Beliau duduk dengar itu biasanya sampai jauh malam, ya semua itu karena kasih sayang. Orang datang mengeluh bahkan sampai detik-detik terakhir pun yang beliau sampaikan itu, ya baku sayang nak, saudara semua, kau punya adik-adik, perhatikan. Begitu juga dengan adik, disampaikan kau punya kakak, dengarna, dibilang. Itu detik-detik terakhir beliau itu. Semangat. Ya kalau semangat beliau itu luar biasa, Masya Allah. Terlihat ketika beliau sakit kemarin, asal beliau tidur, pada saat beliau bangun, bahkan ketika pingsan, karena beliau sempat pingsan pada saat sakit itu, ketika beliau tersadar yang dia tanya waktu. Ya ketika sudah masuk waktu salat, beliau usahakan langsung tayamum, beliau sholat. Itu semangatnya luar biasa Haji untuk persoalan-persoalan itu. Jadi kasih sayang, semangat, kemudian komitmen. Haji itu komitmennya luar biasa. Ada prinsip Haji yang biasanya beliau sampaikan ke saya itu, kalau layar sudah berkembang, pantang biduk katanya surut ke pantai, dia bilang. Kalau kita sudah ada di tengah laut dan itu sudah komitmen bersama, walaupun sendirian dan orang-orang sudah tinggalkan kita sendiri, tapi itu sudah sebuah komitmen, dibilang terus berlayar. Iya. Persoalan tenggelam atau bagaimana nanti kita lihat di ujungnya. Di ujungnya. Komitmen beliau, ya, kasih sayang, semangat, dengan komitmen itu yang saya lihat dari Haji. Dan komitmen itu ya terlihat dari kebesaran hati beliau. Dari awal konflik berada di tengah-tengah konflik, dengan berbagai macam intrik dan kekerasan di sana, tapi ujung-ujungnya Haji bisa menekan semua itu untuk kebaikan bersama. Dibilang tidak mungkin ini anak cucu yang dia mau nikmati konflik, peperangan, saling incar, saling membunuh. Tapi diantar sampai pada perdamaian yang sebenarnya hari ini orang bisa merasakan merasakan hidup seperti ini, bisa beraktivitas hari-hari, bisa bekerja dan lain sebagainya, membangun keluarga, mengejar cita-cita. Ya saya pikir semua tidak terlepas dari komitmennya Haji sebagai seorang tokoh yang bisa mengantarkan anak-anaknya menuju kepada perdamaian ini. Salah satu yang saya ingat dari Haji itu adalah sikap beliau punya komitmen, istiqomah dan berani, Ustaz. Haji itu kalau berani, tegas. Ini orang tua sudah sepuh di masa-masa itu ya, Ustaz ya. Masa-masa konflik dulu, berdiri di depan, berhadapan dengan langsung, bahkan sampai dengan JK waktu itu. Berhadapan dengan Pak JK, dengan Kadensus itu pernah berhadapan. Membawa aspirasi umat. Dengan aspirasi umat itu yang dibawa itu. Masya Allah. Apa amalannya beliau ini, Ustaz? Kalau yang saya lihat dari beliau itu selama saya jadi anak ini, qiraatul Qur'annya. Mengaji. Mengaji. Kemudian yang kedua, sholat malamnya.
sholat malamnya Haji itu komitmen. Sama dengan saya punya mama juga. Sholat malamnya mereka berdua ini dijaga betul, luar biasa. Kemudian terus kalau sholat malam lau-lau begini semua tumbuh keberanian. Kita saja belum bisa belum bisa mengikuti sholat malam beliau. Ya, doa-doa beliau. Kemudian ada apa namanya? Zikir-zikir beliau itu ya tidak lepas juga dari itu. Wajar kalau umpamanya bisa menyampaikan orasi, kemudian ceramah, menyampaikan pesan-pesan betul. Masuk sekali. Iya, baik kepada penguasa maupun kepada umat itu memang betul-betul kena ke atas mumpuni, kemudian ke bawah itu bisa diterima oleh kalangan bawah semua teman-teman semua. Haji itu orang yang saya lihat tipikal yang tidak suka basa-basi, tidak suka. Jadi ya beliau bicara mungkin dengan JK waktu itu, dengan KDN, terus dengan siapa kan. Ya memang saya kan pernah mewawancarai Haji waktu skripsi Ustaz. Ya beliau betul-betul bicara apa adanya tentang Poso, tentang umat Islam, tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan itu disampaikan oleh Haji. Dan saya merasa waktu itu, ini tidak gampang jadi Haji. Ketika meninggalnya Santoso waktu itu. Ini kan kalau tidak ada orang yang terima kan juga susah juga waktu itu. Tapi Haji kan bisa itu juga punya resiko menurut saya hadir di pemakaman waktu itu. Dan ya itu sedikit banyak bisa mengkanalisasi, meredam emosional orang waktu itu yang hadir. Haji itu luar biasanya. Beliau mungkin bisa dibilang tegas, mungkin bisa dibilang keras dalam persoalan-persoalan yang prinsip. Bahkan itu bisa berbenturan, bahkan bergesekan, beliau siap dengan itu. Tapi dengan kebesaran jiwa beliau itu yang diajarkan sama kami. Kita lihat dengan siapapun, bahkan dengan Pak Damanik. Pak Damanik saya baca statusnya, saya bagikan. Dengan Pak Damanik bisa sama-sama. Bisa sama-sama. Yang dulu mungkin orang bilang berhadapan, tapi pada akhirnya bisa bersama-sama. Berdampingan untuk membawa Poso yang lebih damai begitu. Itu dengan Pak Damanik, dengan Pak Kadensus. Itu dengan Pak Kadensus itu yang pertama Pak Surya Dharma Salim itu luar biasa dia punya ini. Tapi karena ada komitmen yang hal-hal prinsip yang bisa dipegang teguh, ya bukan juga menyerah, tapi kita mau ada hal yang lebih positif, ada hal yang lebih prinsip yang mau kita raih, yang mau kita berikan kepada kita punya umat, kepada kita punya anak turunan. Haji bilang itu biasa. Tidak mungkin dia bilang terompe anak-anak yang terus mewarisi konflik, yang terus mewarisi perang, yang terus mewarisi senjata. Kan tidak begitu. Betul. Ustaz, di masa-masa itu susah jadi anaknya Haji. Ya sebenarnya tidak juga susah. Itu kan diikuti di apa namanya? Dan ya dituduh lah, di apa? Ada susahnya begini, karena kita betul-betul bersama dengan Haji itu berarti berada di dalam lingkaran besar itu, dalam pusaran itu ada di situ. Sehingga mau tidak mau memang betul-betul harus bersama-sama dengan beliau dan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Begitu. Jadi apapun yang dituduhkan kepada kita, ya kita komitmennya ke orang tua kami. Kami harus terus mendampingi. Saya dampingi Haji itu dengan adik-adik ini bahkan ketika berhadapan pada saat konflik. Itu Haji yang pimpin. Sampai ada berita yang berseliweran, orang sudah mengungsi keluar semua dari Poso, kita tetap bertahan hanya beberapa orang yang ada di Poso. Katanya itu tinggal 7 orang katanya yang ada di Poso itu, yang ada di Gebang Raya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Cuma memang pada saat itu sore memang sudah tidak ada orang. Ya Haji yang pimpin ke sana, kita ikut, saya dampingi Bapak itu. Begitu itu mendampingi betul-betul hanya artinya kita sambut dia punya ini. Bukan berarti ya kita siap dengan semua kondisi yang ada pada saat itu, dan terbukti memang pada saat itu yang melakukan penyerangan bisa kita pukul mundur. Dan Poso waktu itu kota Poso tetap dalam kondisi kondusif karena memang kita usir keluar dari batas kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan Haji ada di situ. Memang memimpin langsung sampai Haji gitu teriak Poso Ampana Maso, Parigi Maso, sampai seperti itu Haji teriak. Dan kita lihat itu orang-orang yang masuk, bagaimana gaya mereka, warna pakaian mereka, kita lihat semua masuk.
itu dengan masyarakat sipil. Bahkan pernah pada saat penegakan hukum, supremasi hukum yang 2007 itu banyak ikhwan-ikhwan yang menjadi korban situ. Aji memang betul-betul komitmen. Ini kita masih mau, Aji bilang kita masih mau komunikasikan dengan semua analis itu. Ini sudah dipaksa aparat sudah mau masuk. Saya di sampingnya Aji waktu itu. Keluar, beliau cuma ambil pecinya, kemudian keluar, saya ikut terus di sampingnya. Aparat depan, ya Allah, ini sudah dengan barakuda, sudah dengan senjata. Sebenarnya sudah terakhir saya di sini sebenarnya. Tapi waktu itu tidak ada tembakan. Aji itu cuma teriak saja Allahu Akbar waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana, apakah memang ada komitmen atau bagaimana. Aparat itu langsung belok semua ke jalan Pulau Madura, kalau tidak salah, dengan Pulau Jawa 2 yang ada di ujung sana. Kita waktu itu ada di jembatan. Saya sampai lihat saya punya bapak itu. Bisanya itu sana berhenti, kita bilang, dia bilang ada apa saya? Masya Allah. Aji ini saya melihat Aji ini juga adalah diplomat yang bisa bernegosiasi ketika Ustadz bilang tadi berhadapan dengan aparat. Itu terbukti pada saat Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Pak JK datang ke Poso. Ya itu kan mentok, pada saat mereka datang itu mau menyelesaikan konflik, tiba-tiba yang datang dibawa apa? Jenazah yang pada saat konflik itu dibawakan langsung ditaruh depannya itu. Waduh, SBY dengan JK. SBY dengan JK waktu itu. Akhirnya sepertinya mental, mentok, tidak tahu apa yang mau dibikin, akhirnya kembali. Jadi waktu itu Aji bersuara, dibilang, apakah dibilang anak-anak Poso ini, anak bangsa ini mau dibiarkan saya seperti ini? Dia bilang, harus ada yang bisa dilakukan. Apa yang mau dilakukan sama pemerintah? Jadi waktu itu Pak JK dengan Pak SBY masih ada di Palu waktu itu, langsung dikejar sama teman-teman HMI waktu itu yang bawa di Palu. Orang sudah waktu itu sudah bicara semua, Aji belum bicara. Terakhir anak-anak HMI teriak, orang tua di sini, dia bilang, kasih orang tua bicara. Di situ pada saat itu bicara. Apakah tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk bisa mempertemukan dua komunitas ini? Apakah konflik ini mau siber terus untuk kita punya anak cucu, dibilang. Akhirnya Pak Haji Adnan apa dia punya mau? Dia bilang, kasih ketemu orang, dia bilang gitu. Oleh sebab itu waktu itu Pak Yusuf Kala itu langsung bikin pertemuan Malino berapa itu Pak Haji Adnan mau ketemu langsung bicara dengan SBY dan JK waktu itu. Iya, waktu itu. Jangan hanya formalitas datang ke Poso begitu ya. Yang cuma formalitas datang di Poso. Kasihkan solusi konkretnya apa, dia bilang. Pak JK langsung balik tanya, Haji Adnan mau apa? Jadi waktu itu kita mau bagaimana caranya supaya bisa dipertemukan, rekonsiliasi atau bagaimana. Jadi terjadilah pertemuan Malino itu, deklarasi Malino itu. Deklarasi Malino itu luar biasa ya. Sampai hari ini juga saya pikir itu harus betul-betul bisa dipegang semangatnya. Ya, dipegang dia punya semangat dan isi poin-poin yang ada di dalamnya itu menjadi komitmen kita orang bersama dari semua komunitas yang ada di Kabupaten Poso yang komitmen dengan perdamaian itu harus jadi harus jadi patron begitu jadi pegangan supaya tidak menjadi tanya ini betul-betul mau berdamai atau hanya sebatas pura-pura begitu. Formalitas saja. Formalitas saja. Ini kan Haji luar biasa. Beliau tokoh yang dulu berada di depan, di front depan ketika konflik. Kemudian bisa sama-sama dengan kawan-kawan Nasrani, bisa sama-sama dengan Pak Damanik, bisa sama-sama dengan teman-teman pendeta. Apa rahasianya? Apa yang bahkan semangat Aji ini? Bahkan teman-teman pendeta itu kalau yang muda-mudanya itu panggil Aji itu dengan ayahanda. Masya Allah. Iya. Saya punya beberapa momen itu teman-teman pendeta yang datang ke Aji itu yang mereka sebut Aji itu dengan ayahanda. Bahkan kalau tanya ke saya bagaimana kabarnya ayahanda, itu pertanyaan teman-teman pendeta. Jadi betul-betul mereka ini merasa bahwasanya Haji Adnan itu bukan cuma orang tua kami, itu orang tua mereka juga, sehingga berani mereka katakan ayahanda. Bagaimana kabar ayahanda? Dan dihormati di kalangan. Karena komitmen aja. Betul. Itu Aji itu yang selalu dibilang apa? Manusia itu yang dipegang itu kata-katanya. Masya Allah. Kalau kata-katanya sudah tidak bisa dipegang, maka dipertanyakan dia sebagai seorang manusia. Masya Allah. Nah, itu Aji bilang itu. Manusia itu yang dipegang itu kata-kata. Jadi kalau kita mau bicara dia bilang itu, memang betul-betul harus komitmen dengan kata-kata itu.
Karena yang dipegang itu kata-kata. Kalau orang sudah tidak sesuai dengan kata-kata kita punya perbuatan, dipertanyakan dia. Manusia apa dia? Ini dulu aja waktu masih Ustadz Amin masih kecil, bagaimana Ustadz Haji Adnan ini mendidik anak-anaknya, Ustadz? 5 orang kami bersaudara itu, semuanya bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, itu yang ajarkan Haji langsung. 5 orang bersaudara, saya, Jamil anak yang kedua, Amina anak yang ketiga, Fauzan anak yang keempat, Muhammad Rizki anak yang kelima, bahkan tante saya, adiknya bapak itu, setelah bapak ada adiknya lagi, itu diajarkan mengaji langsung oleh bapak. Ya. Jadi mungkin perlu kita orang tahu bersama, bahwasanya dulu itu orang itu mau ajarkan dia punya anak mengaji itu agak sulit. Karena masih pakai metode apa namanya? Alif lasana. Itu masih pakai metode apa namanya? Metode Baghdadi kan. Dia punya ana, aina, bana, baina, masih pakai begitu. Sepertinya sulit. Nah, kemudian waktu itu ada sosialisasi Iqra untuk pertama kalinya di Kalimantan. Haji ikut itu dengan beberapa. Katanya itu waktu itu kurang lebih ada 15 kah atau 12 orang-orang Poso, aktivis masjid, itu berangkat ke sana mempelajari metode itu. Nah, setelah pulang itu dari sana agak sulit sepertinya mau sosialisasikan itu karena terbentur dengan dana, mau jalan ke pelosok-pelosok, sosialisasikan itu bagaimana? Nah, akhirnya Haji bilang, saya jalannya bilang, yang penting komunitas yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana mau membiayai kita punya perjalanan. Dia bilang, biar cuma uang jalan saja. Akhirnya ada komitmen itu, sudah jalan. Disosialisasikanlah itu Iqra itu di daerah Ampana, di daerah Bungku sampai ke wilayah kepulauan itu disosialisasikan betul. Wilayah Bungku itu disosialisasikan itu Iqra sehingga bisa bisa diterima oleh masyarakat. Itu beliau berjuang itu cerita masih sama-sama dengan Pak Abdul Wahid Lamiji almarhum. Ya, memang teman seperjuangan beliau semua itu. Abagani itu juga teman seperjuangan semua. Nah, itu disosialisasikan itu Iqra sehingga Iqra itu bisa membumi waktu itu di Kabupaten Poso dan kami yang 5 orang itu menjadi kelinci percobaan untuk Iqra itu dan memang bisa selesai kita sampai khatam kita waktu itu mengaji itu dari A sampai khatam Quran. Nah, itu Haji yang langsung ajarkan ke kita waktu masih kecil itu. Kalau masalah tegas memang Haji tegas di masa kecil kita. Saya waktu pakai metode Baghdadi itu Haji kalau ngajar itu dipukul, ditunggu dengan rotan, ada memang rotannya ditunggu itu. Nah, itu ketegasan Haji itu di situ dalam persoalan-persoalan seperti itu. Tapi kalau persoalan-persoalan kasih sayang, Masya Allah, Haji ini, Masya Allah, Subhanallah, dia punya. Karena 5 kami bersaudara itu semuanya dimasukkan ke pondok semua. Kalau mau sekarang saya merasa kalau seukuran pegawai negeri untuk bisa menyekolahkan 5 orang anak itu masuk ke dalam pondok pesantren itu bukan persoalan mudah. Iya. Dan kita dimasukkan semua di pondok pesantren. Kami bertiga itu di pondok pesantren, dia di Mangkoso. Saya, Jamil, Amina itu di Mangkoso. Fauzan itu dia di Ngata Baru. Ngata Baru, Al-Istiqomah, Ngata Baru. Ya, walaupun tidak selesai, tapi dia masuk di pondok, selesai di pondok. Kemudian Rizky itu sempat di Amanah, sempat juga di Gontor. Dan sempat berpindah-pindah dari pondok ke pondok begitu. Alhamdulillah kita selesai semua di pondok. Itu Bapak didik kami seperti itu. Pernah dimarah sama Haji? Kalau dimarah sama Haji itu persoalan-persoalan yang urgent sekali itu. Saya mungkin karena manut sama Bapak, jadi sepertinya memang kurang untuk dapat. Yang paling sering dimarah ya Mas? Yang paling sering dimarah itu Fauzan, anak yang keempat itu, karena memang itu beda, sampai sekarang itu beda, dan sendiri dia itu. Jadi Haji itu kalau persoalan-persoalan seperti merokok, syariat itu dia tolak betul itu. Sampai Fauzan itu dapat dulu begitu itu, marah sekali Haji. Disikat betul sama Bapak itu, Masya Allah. Banyak hal yang begitu-begitu dia. Kalau sakit kita itu, bahkan bukan cuma kita yang merasa kasih sayangnya Bapak itu, sampai dia punya menantu itu betul-betul merasakan kasih sayangnya Bapak itu, kasih sayangnya Haji. Mereka merasa kehilangan itu seperti kami juga merasa kehilangan. Betul. Jadi ketika melayani Haji itu dia melayani seperti melayani orang tuanya sendiri. Haji itu penuh dengan kasih sayang, Masya Allah, untuk kita semua. Orang kan melihat dari luar ini, kalau yang tidak dekat dengan Haji, ini
tokoh yang paling keras ini. Kaku sekali, tidak ada kompromi. Padahal di dalamnya luar biasa kasihnya beliau. Pada akhirnya dulu mereka ya memang dalam situasi konflik berseberangan dengan teman-teman Nasrani, tapi pada akhirnya juga bisa sama-sama dan bisa membawa semua anaknya untuk bisa juga ikut sama-sama. Ya. Jadi wajar kalau umpamanya dibilang Haji itu panglima damai itu ya, saya merasa sangat wajar sekali. Iya. Dan iya, Haji kan memang berada di posisi yang dulu pernah berkonfrontasi dengan teman-teman ya, karena memang dalam situasi konflik waktu itu dengan teman-teman Nasrani, kemudian bisa bersama-sama kembali. Juga pernah berhadapan-hadapan dengan aparat. Berhadapan-hadapan dengan aparat pernah. Dan kemudian juga bisa sama-sama. Duduk sama-sama. Itu yang saya bilang, Haji itu komitmen dan dia Haji itu fleksibel. Iya. Maksudnya dia tidak memendam rasa dan tidak baper begitu. Maksudnya memang pejuang harus begitu. Apa namanya, musuh sepanjang masa 7 turunan saya tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Tapi yang betul-betul komitmen. Kalau ada komitmen itulah tadi itu. Dibilang manusia itu ini pegang kata-katanya. Kenapa beliau bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Nasrani, Padamanik, Pak Pendeta yang lainnya? Karena komitmen. Mereka punya komitmen ya, kita juga punya komitmen. Sama-sama punya komitmen untuk bisa menjaga kedamaian di Poso ini. Dengan aparat juga begitu. Ada komitmen dari aparat sama-sama kita jaga ini. Tapi kalau umpamanya masalah keras, kalau Haji itu dengan aparat kerasnya itu, dulu masih awal-awal itu, sampai ada laporan aparat di satu tempat tertentu main judi, ya, dengan minum-minum waktu itu. Haji datang di situ. Pas Haji datang itu langsung diangkatkan senjata. Haji bukakan bajunya, tembak dia bilang. Ini aparat-aparat seperti ini semua dia bilang ini yang tidak bisa dipakai itu. Disampaikan ke Pak Kapolres. Pak Kapolres kumpul itu dia punya anggota. Bilang, setelah itu ditelepon Haji sudah saya boxing semua dia bilang begitu. Dipanggil Haji, mau dikasih baris di lapangan dipanggil ini Haji semua dia bilang begitu. Saya sudah berikan pembinaan dia bilang begitu. Nah, itu Haji itu komitmennya luar biasa. Beliau ya kita sulit mendapatkan mudah-mudahan ya kita bisa menjaga perjuangan, dan ini tidak sembarang mendapatkan tokoh seperti Haji. Haji kemudian mendirikan Yayasan Amanatul Ummah. Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Ummah. Ini menurut saya warisan yang luar biasa yang Haji tinggalkan untuk kita. Luar biasa. Ini bagaimana dulu semangatnya Amanatul Ummah ini? Jadi sebenarnya Amanatul Ummah ini dulu panti asuhan. Oke. Panti asuhan. Sebelum konflik, Ustaz? Sebelum konflik. Panti asuhan yang diprakarsai oleh Pak Arif Patanga. Bupati Poso yang dulu. Bupati Poso yang sebelum dulu. Pak Muin Pusadan ya? Iya. Sebelum Pak Muin Pusadan. Pak Arif Patanga itu waktu itu di panti asuhan itu yang ada di Landangan. Namanya Amanah waktu itu. Dan itu digerakkan oleh salah satu sayap organisasi dakwahnya Golkar. Namanya MDI. Nah, Haji di situ dulu. Haji dulu ketua MDI itu. Nah, dipanggil sama Pak Bupati, dibilang ini ada Menteri Sosial mau datang. Jadi paling tidak harus ada kita punya panti di Poso, satu panti asuhan. Di Landangan sudah ditambah tempat Landangan itu. Di Landangan itu. Nah, maka dibangunlah ada 3 gedung di situ, yang 2 tingkat. 3 itu sampai sekarang masih ada. Kemudian dengan 1 masjid di situ. Nah, jadi kasih masuk anak-anak panti di situ. Anak-anak panti di situ yang mereka sekolah di MTS, yang mereka sekolah di Alia. Karena waktu itu Poso Pesisir sudah ada MTS-nya dan sudah ada Alianya waktu itu. Nah, anak-anak sudah mulai sekolah-sekolah ke sana. Awalnya dari situ, Amanah itu. Nah, setelah konflik, anak-anak itu kembali ke tempat kampungnya masing-masing. Kosong ini Amanah. Nah, kemudian masuklah teman-teman dari Jawa yang membawa semangat perjuangan untuk membela saudara-saudaranya, mempertaruhkan nyawa, darah, dan lain sebagainya ini masuk ke Poso. Bilang kita dirikan pondok di Poso, dia bilang begitu. Tapi sebenarnya pondok pesantren yang didirikan itu sebelumnya itu amanat dari Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam Poso. FSPUI. Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam Poso. Semua ormas Islam yang ada pada saat itu waktu itu gabung di situ. Gabung di FSPUI ya. Organisasi besar, organisasi kecil yang ada di Poso walaupun tidak dari atas tapi semua gabung di situ. Termasuk imam masjidnya, rismanya, organisasi Islam itu semua gabung di situ. Kemudian memberikan amanat kepada Haji Adnan, Pak Wahid Lamiji, kemudian kepada Abagani juga waktu itu. Ada beberapa tokoh lah, saya sudah nyaris lupa semua nama-nama beliau, tapi ada beberapa orang lah tokoh-tokoh besar yang ada di situ diamanatkan, tokoh-tokoh Islam diamanatkan untuk bikin lembaga pendidikan. Karena kita butuh itu. Ini dibilang suatu ada pondok pesantren di Poso, nah, dibangunlah
dibikin itu pondok pesantren, kasih nama apa? Pondok pesantren amanah, sudah tidak usah bikin yang lain. Sudah ada amanah sana dia punya nama. Dibikinlah amanah yang dulu panti itu jadi pondok pesantren sampai dengan saat ini. Kemudian dibikin waktu itu dia punya yayasan pertama itu yayasan Ulil Albab. Ketuanya Haji juga, Haji Adnan juga. Karena supremasi hukum 2007 itu kemudian didesak untuk dibubarkan itu apa namanya? Dibubarkan itu yayasan Ulil Albab. Kemudian dibikin yayasan yang baru namanya Yayasan Wakaf Amanatul Ummah waktu itu. Musyawarah kerja luar biasa kalau tidak salah waktu itu dibikin di tempat itu yang dulu namanya Tanah Runtuh, sekarang atas wasiatnya Haji itu dirubah. Tanah Runtuh itu dirubah menjadi Bumi Berkah. Nah, jadi sekarang jangan lagi dibilang Tanah Runtuh, bilang Bumi Berkah, insya Allah. Nah, jadi walaupun sudah berganti berapa kali itu yayasan Ulil Albab ke Yayasan Amanatul Ummah, tapi pondok pesantren tetap pondok pesantren amanah, dan itu tidak berubah. Dan itu memang dari awal, dan memang dia punya boleh dibilang dia punya bidan yang melahirkan itu, yang menjemput lahirnya amanah itu memang Haji. Dan teman-teman semua didukung oleh teman-teman yang ada. Alhamdulillah sampai dengan saat ini pondok pesantren itu ada. Pondok pesantren amanah putra putri, pondok pesantren tahfiz putra, tahfiz putri, luar biasa. Dan sekarang sudah ada kurang lebih SDIT-nya juga Ustaz ya. Kurang lebih ada 6 kampus kalau tidak salah sekarang. Masya Allah. Kampusnya sudah ada 6 di wilayah Kabupaten Poso. Luar biasa. Sudah ada TKIT-nya, sudah ada SDIT-nya, sudah ada pondok pesantrennya, di dalamnya ada MTS-nya, ada aliyahnya kalau putra, kalau putri ada dia punya dinia wusta dengan dinia ulia di dalamnya. Masya Allah. Dan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sebagaimana nasihat Haji bahwa setiap orang itu ada masanya. Setiap orang ada masanya, dan sekarang situasinya tidak sama kayak dulu-dulu. Yang bersih tegang dulu poso itu sedikit-sedikit adalah ini tembak, sedikit-sedikit lagi ketegangan, dan ya alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, lebih kondusif, lebih baik, dan insya Allah kita berharap ini tetap lebih baik ke depannya. Walaupun mungkin di luar sana ada konflik dan lain sebagainya, kita tetap berharap poso ini apa yang diperjuangkan, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh orang tua kita Kiai Haji Muhammad Adnan Arsal ini bisa kita pertahankan dan kita bisa perjuangkan bersama. Betul, Masya Allah. Dan saya waktu pernah mewawancarai Haji ketika itu tesis saya Ustaz, tentang tentang konflik poso juga, dan saya melihat memang Haji ini memang punya semangat untuk merajut perdamaian, hidup bersama, rukun. Tapi saya melihat Haji mau perdamaian kita itu memang betul-betul berdiri di atas rasa adil yang setara, semua orang merasakan. Jadi tidak mungkin kita mau bersama-sama kalau ada ketidakadilan di situ, ada ketidakadilan, ada ketidaksamarataan di sana. Di sana dan Haji betul-betul dan poin-poin itu sebenarnya dituangkan di dalam deklarasi Malino itu. Cuma orang menafsirkan itu beda-beda sih. Tapi kalau Haji dia punya bahasa menafsirkan itu memang betul-betul harus adil, merata. Jangan sampai berat sebelah. Nanti pasti akan menimbulkan akan menimbulkan masalah, kecemburuan sosial. Masalah apa saja di Poso. Insya Allah kita punya komitmen yang sama untuk menjaga Poso ini ke depan. Insya Allah. Dan ini juga bagian dari apa yang Haji inginkan Ustaz ya. Menjaga kedamaian, kerukunan, kebersamaan. Ustaz, terakhir Ustaz, ada tidak pesan-pesan Haji ketika di akhir hayatnya yang Ustaz ingat sekali yang mungkin perlu disampaikan ke orang-orang Ustaz? Yang saya ingat sekali beliau sampaikan begini. Setelah kita dipanggil semua satu persatu, 5 anaknya itu saya dipanggil, adik-adik semua dipanggil, kemudian pengurus yayasan itu dipanggil, kemudian dinasehati sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian beliau sampaikan begini, saya hanya bisa mengantarkan amanah sampai di sini. Jadi dilanjutkan perjuangan ini, jangan berhenti sampai di sini, dia bilang gitu. Perguruan tinggi tetap lanjut karena kita punya ada upaya-upaya hari ini mau mendirikan perguruan tinggi walaupun masih dalam bentuk Politeknik Muhammad Adnan Arsal. Itu dibilang itu harus diperjuangkan karena di situ ada nilai-nilai toleransi kita dengan seluruh komponen yang ada, umat beragama walaupun berbeda kita bisa di situ dibilang. Adapun untuk moderasinya dia bilang begitu pondok pesantren itu harus tetap jalan dengan segala macam perbedaan yang ada di dalam tubuh umat Islam sendiri maupun di luar agama lain itu. Itu. Kemudian beliau sampaikan begini, perjuangan kalian itu sudah lebih berat. Perjuangan kalian sudah lebih berat. Kenapa? Hari ini
kalian semua sudah masuk dalam rumah besar yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian semua ada di dalamnya, dia bilang begitu. Tugas kita ada apa? Membenahi, dia bilang. Berkontribusi, bikin apa yang bisa kita lakukan. Ya itu tadi, dengan perguruan tinggi, dengan pondok pesantren, dengan dakwah, dengan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, dan semua ini dipayungi dengan satu badan yang namanya Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Itu yang beliau sampaikan itu. Jadi perjuangan kita orang sekarang ini sudah lebih besar. Kalau kita dulu dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai radikal, fundamentalis dan lain sebagainya, ekstremis dan sebagainya, ya buktikan hari ini bahwasanya kita betul-betul adalah anak bangsa yang mau berkiprah, yang mau berbuat untuk negara kita ini. Apa yang bisa orang lakukan, kita bangun bersama. Ada mungkin hal-hal yang memang perlu diperbaiki, ya apa? Walaupun itu pemerintah kalau memang perlu masukan, ya kita kasih masukan ke pemerintah. Entah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan sampai ke tingkat negara. Kalau umpamanya memang butuh masukan, ya kita berikan masukan. Masya Allah. Ya seperti hari ini ada konflik di Halmahera, ya kita berharap jangan sampai konflik itu bisa pindah kemari. Kita memberikan dorongan kepada pemerintah dan semua instansi terkait, selesaikan persoalan itu. Kalau itu memang persoalan hukum, ya selesaikan secara hukum. Dan jangan ditunda-tunda. Karena orang belajar dari masa lalu. Masa lalu Poso dulu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Intelijennya ditanya, tidak ada apa-apa. Tidak ada di sana massa, tidak ada di sana senjata, tidak ada di sana orang yang mau menyerang. Nah, kenyataannya kita diserang. Kita tidak mau itu terjadi lagi. Ya sekarang kita harus sama-sama menjaga, harus gesit sekecil apapun dia punya gelombang, harus segera disikapi. Tsunami saja dibilang ada tsunami, walaupun dia punya datang barangkali cuma 5 cm, ada tsunami datang. betul. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Iya, terima kasih. Kita ada di kebunnya Aji nih. Iya, di atas di atas kota Poso, di tengah hutan. Nanti orang bilang kita kembali ke hutan ya nanti. Ada Poso di sana. Ada, ya masih kelihatan menara-menara masjid lah. Ini indah sekali tempatnya. Kita kembali ke suasana alam ini di tempat ini. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kota kita ini, daerah kita ini tetap terjaga, kondusif, aman, damai dan terkendali. Masyarakatnya bisa hidup berdampingan bersama-sama dengan pemerintah, dengan antar masyarakat. Dan itu harus sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri, betul. Demikian teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah bertemu lagi di episode yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.